Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asiska. Saya dari kelas PM22D. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen risiko. Jadi, apa sih itu manajemen risiko? Jadi, manajemen risiko adalah proses organisasi dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan berbagai ancaman dan tantangan terhadap pencapaian tujuan. Nah, sumber ancaman bisa disebabkan seperti adanya ketidakpastian keuangan, kewajiban hukum, kesalahan dalam strategi manajemen, serta bencana alam. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis manajemen risiko. Jadi manajemen risiko itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu manajemen risiko operasional. Jadi manajemen ini berkaitan dengan risiko yang timbul akibat gagal fungsi proses internal. Nah, misalnya karena human error, kegagalan sistem, faktor luar seperti bencana dan lain-lain. Yang kedua itu manajemen hazard. Jadi manajemen hazard ini berkaitan dengan kondisi potensial yang mengakibatkan kebangkrutan dan kerusakan. Nah, yang terakhir itu manajemen risiko finansial. Jadi manajemen risiko finansial yaitu upaya pengawasan risiko dan perlindungan hak milik, keuntungan, harta dan aset sebuah badan usaha. Selanjutnya kita masuk di proses manajemen risiko. Jadi proses manajemen risiko itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu identifikasi risiko. Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Nah, yang kedua itu evaluasi dan pengukur risiko. Langkah berikutnya adalah mengukur risiko tersebut dan mengevaluasi risiko tersebut. Tujuan evaluasi risiko adalah untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Yang ketiga itu pengelolaan risiko. Setelah analisis dan evaluasi risiko, langkah berikutnya adalah mengelola risiko. Risiko harus dikelola. Jika organisasi gagal mengelola risiko, maka konsekuensinya yang diterima bisa cukup serius, misalnya kerugian yang besar. Selanjutnya kita masuk di manfaat manajemen risiko. Apa saja sih manfaat manajemen risiko? Yang pertama itu membantu perusahaan mencapai visi dan misi tujuan bisnisnya. Tanpa proses manajemen risiko, perusahaan yang benar, Anda akan kesulitan atau bahkan gagal mewujudkan visi misi. Yang kedua itu mencegah bisnis mengalami kolaps dan kegagalan pengolahan finansial. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan perusahaan. Selain untuk minimalisir ancaman, proses manajemen risiko juga bisa dimanfaatkan guna meningkatkan profitabilitas bisnis. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.